Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Aku Dana dari Aprasi. dan aku Sofia dari Sosma. Kami dari BMKM IPA Unsud 2021. Yeay. Sal, ngapain sih ngajak kita ke sini? Yuk, ngapain ya dari Sofia juga nggak tahu nih. Lah, gimana sih yang ngajak gimana? Ya Allah. Oh iya, inget. Dana tahu nggak hari ini hari apa? Inget dong, hari Jumat. Nggak gitu maksudnya, Mbak Sofia. Hari ini tanggal 23 April tuh diperingati sebagai hari apa? 23 April. Emangnya ada apa sih ya 23 April? Jadi hari ini tanggal 23 April tuh diperingati sebagai Hari Tikus Dunia Dan. Oh gitu. Dana baru tahu. Pasti kalian yang di rumah nih baru tahu kan ya? Nah, karena hari ini Hari Tikus Dunia, kami dari Aprasi dan Somas punya proker kolaborasi nih yang bernama Koin Klasik. Nah, Koin Klasik itu adalah kolaborasi proker Koin Liku dari Aprasi Dan penghapus klasik dari Sosmas. Nah, ini kan dua proker ini nih sama-sama membahas literasi tuh. Iya tuh kan hari ini Hari Tikus Dunia. Nah, kayaknya temanya cocok tuh buat kita bahas. Cocok Karena banget. mereka tuh punya hubungan. Waduh, bukan kayak kita ya? Nggak ada hubungannya. Aduh, udah ada atau belum nih? Terus terus. Ayo lanjut. Lanjut. Oke, sebelum kita lanjut, gimana kalau kita manggil satu orang lagi? Siapa tuh? Kalian tahu nggak? FMIPA punya banyak cogan loh. Dan yang akan kita bangun tuh salah satu cogan FMIPA. Aduh. Gimana cogan FMIPA ini tuh merupakan salah satu ketua lembaga KMIPA 2021. Waduh, mantap sekali. Udah cogan. Ketua lembaga. Pasti keren ceweknya banget. banyak nih. Eh, Pasti bisa ceweknya jadi banyak tuh. nih. Jadi nih. Oke, kita panggil aja ya. Ini dia Kak Andika Ramadan. Yeay, selamat datang Kak Dika. Selamat datang Kak Dika. Halo Kak Andika. Halo. Nah, gimana nih kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Udah sarapan belum nih? Udah. Kan puasa dia. Nah. Oh iya, lupa astagfirullah. Oke. Oke Kak, sebelum kita lanjut, Dana sama Sandra punya nih video bertemakan tentang literasi. Iya. Yuk, kita nonton yuk. Boleh. Kita nonton yuk. 1, 2, 3. Ya, bicara tentang minat baca masyarakat Indonesia yang terbilang rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, kita akan coba melihat ya seperti apa perbandingannya minat baca masyarakat Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara yang lain. Ada satu data dan juga informasi yang bisa kita lihat. Coba ya, ini adalah beberapa negara yang memiliki minat baca yang cukup tinggi. Finlandia, Norwegia, Islandia, semuanya berada di Eropa Utara. Ini merupakan negara atau 3 negara dengan minat baca paling tinggi. Di manakah letak Indonesia? Sama-sama kita coba lihat ya. Apakah masuk 10 besar? Oh, ternyata tidak. 30 besar pun tidak ada nama Indonesia. Kita putar lagi terus, kita geser lagi, kita geser lagi, kita geser lagi. Nah, ini dia Indonesia. Indonesia ada di peringkat 60 dunia. Jika diukur dari banyaknya minat baca masyarakat Indonesia terhadap membaca buku. Bukan saja hanya itu yang harus kita perhatikan, tetapi juga ini nih pemirsa. Di Indonesia sendiri kita perlu tahu di daerah mana saja ya yang memiliki minat baca cukup tinggi. Kita pantau dari minat baca terhadap buku, lalu terhadap buku elektronik, ataupun juga terhadap buku-buku pelajaran. Kalau kita perhatikan, ya, di sana ada satu informasi yang menarik bahwa DI Yogyakarta itu memiliki jumlah pembaca paling tinggi 27,62% terhadap surat kabar atau majalah, diikuti oleh Kalimantan Utara lalu DKI Jakarta. Jadi DKI Jakarta urutan nomor 3 di angka 14%. Lalu terhadap buku-buku elektronik atau e-paper ataupun juga e-book misalnya, DI Yogyakarta masih ada di urutan pertama, bahkan angkanya cukup tinggi yaitu 57,85%, diikuti oleh Jakarta dan juga kemudian Bali. Sementara itu
untuk buku-buku sekolah atau buku-buku pelajaran, Kepulauan Riau di angka 74%, tinggi sekali angkanya, diikuti oleh Yogyakarta dan juga DKI Jakarta. Jadi Yogyakarta ini merupakan daerah yang cukup tinggi ya terhadap minat baca, apakah terhadap buku pelajaran, majalah ataupun juga koran dan juga buku-buku elektronik. Nah, kita akan coba lihat perbandingan konsumsi penduduk dewasa terhadap televisi, radio, majalah dalam seminggu. Mana coba yang paling tinggi? Anda bisa tebak sekarang. Kita lihat sama-sama ya. Nah, Daniar juga bisa sama-sama lihat nih. Ternyata pemirsa ya bahwa masyarakat dewasa atau penduduk dewasa mereka membaca koran sangat rendah. Kebanyakan 90% yang menonton televisi, bahkan angkanya kalau kita lihat dari 2009, 2012 ke 2015 angkanya meningkat. Sementara itu untuk mendengarkan radio menurun tajam dan juga membaca koran ataupun majalah juga menurun tajam. Ayo Daniar, sebelah mana? Ayo. Kalau saya sih memang menonton TV ya. Jadi ini kan satu survei yang memang dilakukan secara terus-menerus setiap tahunnya. Karena memang untuk sumber bacaan kita bisa dikatakan juga sebetulnya banyak, tapi tempat untuk membaca bukunya ada satu hal juga yang mengkritisi. Perpustakaan di Indonesia nampaknya sedikit dan kurang memberikan semangat masyarakat untuk masuk ke sana. Setuju, setuju. Tahu seperti membaca gitu. Iya, tahunya membaca. Tahu. Menurut aku literasi itu membaca. Entah itu membaca apapun, yang penting membaca. Kalau yang aku tahu literasi itu lebih ke membaca gitu dan menulis gitu. Kalau yang aku tahu sih gitu. Dari kamu dong gitu. Kalau aku emang dari dulu emang prefer lebih milih baca, tapi sekarang aku udah mulai ngimbangin sambil nonton film sih. Karena dari dulu tuh aku malah nggak bisa nonton film, awal-awal tuh kayak ngantuk banget gitu loh. Tapi sekarang udah nyoba bisa sih nonton film. Jadi berusaha balance. Kalau aku sendiri kan tadi ya, literasi itu nggak hanya menulis membaca gitu. Jadi aku suka nonton, terus baca juga hanya hal-hal tertentu yang aku sukai. Terus suka ya ngitung-ngitung karena itu adalah suatu hal yang harus kita pelajari. Jadi kayak ya udah lumayan suka gitu. Tapi kalau baca ya mungkin kebanyakan baca. Enggak. Kalau dari semua itu aku lebih prefer ke membaca. Kalau aku sendiri lebih suka menonton film. Kalau Ayu sendiri sih lebih sukanya membaca ya. Penulis paling yang terkenal doang ya, Terelie, Rintik Seduh, terus Raditya Dika, penulis kan? Karena nggak tahu sih yang terkenal siapa, cuma sekarang lagi suka banget nonton Vincenzo kan, drama Korea. Sutradaranya itu Kim Hee Won. Wah, tahu dong. Siapa aja, Pak? Ada Delestari, Irman Wijaya, itu di novel. Ada Terelia juga di cerita-ceritanya juga. Kalau di puisi ada Joko Pinurbo, ada Satadi, ada Khoir Anwar, ada Wes Rendra. Ya itu ada banyak di situ. Sama Irman Wijaya, sama Raditya Dika itu bagus juga. Kalau sekarang untuk milenial ya. Kalau menurut aku sendiri, keadaan literasi di Indonesia itu kan masih sangat kurang ya. Karena mayoritas di Indonesia ini, terutama yang pelajarnya ini, mereka jarang gitu membaca buku gitu. Jarang menyempatkan waktu untuk membaca buku meskipun cuma beberapa menit saja, yang minimal sehari 30 menit itu juga cukup untuk meningkatkan literasi kita gitu kan. Karena menurut aku sendiri ada beberapa orang tapi tidak banyak yang literasinya tinggi yang sering membaca, dan ada lagi sebagian yang masih kurang untuk daya tarik membacanya. Lebih suka mereka itu melihat video atau berita yang hanya to the point-nya saja gitu. Jadi menurut aku sih masyarakat Indonesia lebih intinya aja, to the point-nya. Kalau menurut aku ya, yang aku lihat di Indonesia ini literasinya masih kurang banget ya, masih kurang dari masyarakat sendiri. Karena kita bisa lihat langsung di dunia nyata, di dunia sosial media juga kayak banyak dari masyarakat Indonesia gitu kurang dibudayakan membaca gitu sebelum mencerna suatu berita dan lain-lain. Itu kelihatan banget kalau literasi di bangsa Indonesia tuh masih sangat kurang. Menurut aku. Wah, di Indonesia sebenarnya udah bagus sih untuk membaca.
Cuman ya emang kadang warga Indonesia masih ada yang kurang gitu. Semua orang udah melek huruf sebenarnya, cuman ya itu beberapa orang masih kemakan hoax gitu. Aku dulu baca dulu nih. Boleh kamu dulu. Oke. Kondisi literasi di Indonesia saat ini ya lagi-lagi kalau emang menurut survei data ya sebenarnya memprihatinkan ya, dan emang nggak hanya kemampuan literasi membaca ya, tapi untuk literasi mengolah emosi di sosial media itu juga menurut aku rendah banget gitu. Tapi sebenarnya kalau dilihat lagi milenial tuh bisa loh berlama-lama baca handphone, baca scroll, tapi kenapa gitu loh nggak bisa di shifting ke baca-baca hal-hal yang lebih bermanfaat dan di press ke satu buku gitu. Jadi mungkin lebih ke habitnya aja sih menurut aku. Sebenarnya bisa orang-orang Indonesia tuh punya literasi yang bagus karena scroll Instagram juga mereka kuat gitu. Cuma mungkin mulai dibiasakan aja kali lebih ke shifting ke baca-baca buku atau mulai baca-baca cerpen-cerpen yang pendek gitu sih kalau dari aku pribadi. Kalau dari aku sendiri ya sama ya kayak Shima yang memprihatinkan. Kita contoh aja ya, lihat kita punya banyak perpustakaan, kita punya banyak toko buku, tapi ya dilihat dari sana tuh yang minat atau gemar untuk datang ke sana untuk membaca buku tuh sedikit, malah banyaknya hanya untuk menangkap gambar, momen, dan instastory kayak gitu. Jadi sebenarnya benar tadi kata Shima, kita milenial yang biasanya sehari-hari kita suka mengunjungi perpustakaan yang harusnya ya kita itu membaca buku ya Mbak Shim, tapi kebanyakan tuh hanya menangkap story dan hal lain sebagainya yang tidak memang sesuai tempatnya gitu. Tempat literasi seharusnya dimanfaatkan untuk literasi kayak gitu. Terus tadi juga kayak perpustakaan, katanya perpustakaan sekolah, kampus itu sangat sedikit gitu. Palingan datang kalau untuk memenuhi tugas, terus memenuhi hal-hal yang memang tugas akhir kayak gitu. Nah benar, banyak banget milenial sekarang dan bisa kita tahu juga ya data bahwasannya sekarang dari usia muda sampai tua itu menggunakan handphone sebagai pegangan sehari-hari. Mereka sering membuka sosial media. Nah, di situ sosial media jadi dimanfaatkan dengan baik. Bisa buat baca artikel, berita, terus banyak hal-hal lain kayak e-book juga udah banyak ya sekarang kayak gitu. Jadi nggak harus datang ke tempatnya. Padahal kita udah mudah gitu untuk mengakses. Nah, itu aja sih kayak masih memprihatinkan ya. Nah, udah lihat kan tadi kan udah videonya gimana? Bagus nggak? Keren. Nah, gimana nih pendapatnya Andika tentang literasi di Indonesia? Oke, kalau pendapat saya ya, tadi kan juga dijelasin nih di video, misalkan ada data nih, itu kalau nggak salah datanya 2016 deh, dari CNN itu dia menjelaskan mengenai minat baca Indonesia masih rendah nih, berada di peringkat 60 dari 61 negara gitu. Dan memang itu cukup memprihatinkan ya kalau kita melihat dari data tersebut nih. Tapi itu kan data yang udah ibaratnya 4 tahun lalu nih, mungkin Indonesia sudah berkembang ya. Cuma memang belum tahu nih, udah naik ke peringkat berapa kita belum tahu. Tapi sejauh ini kalau kita lihat memang untuk literasi atau minat baca di Indonesia ini masih belum rata nih di setiap daerah gitu. Tadi juga yang disebutkan di video itu cuma ada 3 wilayah kan dari seluruh wilayah di Indonesia gitu. Jadi memang minat baca di Indonesia ini dapat dikatakan belum rata. Memprihatinkan atau tidak itu relatif ya, karena kita melihat dari sisi mana gitu. Jadi kalau kita melihat kondisi hari ini, memang minat baca di Indonesia masih tergolong rendah, namun pasti udah ada peningkatan dari data yang tadi ada di video kayak gitu. Nah, itu kira-kira apa sih kok penyebabnya kok kenapa belum rata? Oke, kalau kita berbicara penyebab itu kita bisa lihat dari pribadinya masing-masing, misalnya dari orangnya nih atau dari lingkungannya. Nah, kalau kita lihat dari sisi orangnya, kadang kita itu masih terjebak dari kurangnya rasa ingin tahu, terus juga kadang kurang motivasi, baik itu dari teman atau dari keluarga dan sebagainya. Dan juga kalau kita berbicara dari lingkungan sekolah, lingkungan pendidikan di Indonesia ini masih membatasi kita untuk bergerak lebih jauh di luar gitu, karena kita pasti disibukkan dengan tugas-tugas kuliah, tugas-tugas sekolah gitu, yang notabene itu kita tidak bisa berekspresi lebih nih melalui buku, melalui film atau sebagainya. Jadi memang hal itu yang membatasi kita gitu. Maka penyebab-penyebab ini yang menjadi minat baca atau keingintahuan orang Indonesia atau masyarakat Indonesia, khususnya kita sebagai pelajar, jadi kurang karena ya itu tadi gitu, karena kita masih terbatasi dengan kesibukan kuliah, kesibukan sekolah, tugas dan segala macam kayak gitu. Nah, jadi kan penyebabnya banyak banget tuh. Solusinya itu gimana sih, Kak? Oke, kalau kita berbicara solusi, kita bisa lihat juga dari lingkungan ya. Kita bisa lihat dari lingkungan, di mana lingkungan yang mensupport kita untuk keingintahuan kita bisa lebih
meningkat atau lebih tinggi lagi, itu pasti butuh support dari orang-orang di sekeliling kita gitu. Misalkan kayak Dana suka baca buku, terus aku nggak suka baca buku nih, tapi Dana bilang, kayaknya kemarin aku habis baca buku ini nih, kayaknya seru deh, coba mau baca nggak nih, aku ada bukunya gitu. Itu kan jadi meningkatkan rasa ingin tahu kita juga nih sebagai orang yang diajak nih. Jadinya memang hal itu solusi solusi yang paling pertama lah yang bisa kita lakukan ke teman-teman kita sendiri gitu. Ataupun sebenarnya saya juga pernah melakukan di teman-teman SMA gitu. Jadi kita punya circle yang mungkin setiap minggu kita kumpul gitu, kita ngomong, kita bilang kayak lagi pada baca buku apa nih gitu. Terus misalkan dia lagi baca buku ini, nah kita sharing aja gitu. Karena kalau kita baca semua buku yang ada kan pasti nggak cukup nih waktu dan sebagainya, karena kita punya kesibukan lain. Jadi metode yang bisa kita gunakan adalah metode diskusi. Jadi Dan habis baca buku apa, Selvia baca buku apa, kita tukeran nih. Nah nanti kan kita tahu juga nih isi buku secara singkat lah atau secara umum nih dari buku yang udah dibaca. Itu mungkin bisa solusi juga. Sama ya harapannya kalau solusi dari pemerintah bisa membuka lagi nih ruang-ruang untuk mahasiswa, untuk siswa belajar di luar kelas gitu, belajar di luar tugas-tugas yang udah diberikan oleh sekolah ataupun kampus, oleh dosen atau guru, yang bikin kita itu bisa keluar nih, bisa lebih tahu lebih jauh terkait dunia luar, baik itu dari buku, film atau sebagainya gitu. Itu kayaknya banyak banget solusinya. Nah, kita kan sebagai mahasiswa nih, kira-kira apa yang dapat kita lakukan biar ikut meningkatkan literasi itu? Oke, ya jadi kalau kita sebagai mahasiswa ya, karena memang mahasiswa juga masih punya masalah ya, maksudnya kita minat baca juga masih kurang kadang gitu, karena memang kita punya kesibukan lain. Nah, makanya mungkin solusi yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa, kita sistem influence nih. Jadi satu orang ngajak satu, nanti satu ngajak lagi, satu ngajak dua ngajak lima ngajak 10 gitu. Jadi kita bisa memperluas nih daerah-daerah baca kita, terus juga minat-minat bacanya di lingkungan kampus itu juga bisa meningkat. Ataupun fasilitas yang di kampus juga bisa kita tingkatkan oleh orang-orang yang ikut organisasi gitu. Kita bisa bikin pojok baca untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus itu. Ataupun ya nanti kita bisa memfasilitasi nih warga-warga MIPA atau warga-warga kampus juga di Unsud ataupun dimanapun untuk difasilitasi terkait bacaan-bacaan yang bisa dibaca lah gitu. Dengan metode diskusi dan sebagainya itu sebenarnya banyak yang bisa kita lakuin untuk meningkatkan iklim literasi baik itu di kampus ataupun di sekolah atau dimanapun. Nah tadi bilang Kak Andika setiap minggu itu SMA dulu kan bikin ruang diskusi gitu kan, bahas-bahas buku. Nah itu ingat nggak sih buku apa yang dulu dibaca? Iya, kalau buku yang dibaca ya, jadi kan kita emang tukeran nih. Kadang ada orang yang baca novel gitu, terus ada yang baca buku sejarah dan sebagainya gitu. Kadang kita tukeran nih. Kadang kalau kemarin tuh ada yang baca, seingat saya, jadi ada yang baca Najwa Shihab kan pernah ngeluarin buku tuh, catatan Najwa. Ada yang baca Madilog juga dengan saya gitu, yang tebal banget. Terus juga ada yang baca Hidup Sekali Lalu Mati gitu judulnya. Terus juga ada yang baca biografi Soekarno, terus juga ada biografi Anies Baswedan. Banyak sih. Jadi kita bisa tuker-tukeran gitu di situ terkait isi-isi buku yang ada gitu. Iya juga ya Kak. Kalau dari Kak Andika suka baca buku yang kayak gimana nih? Iya, kalau saya ditanya suka baca buku apa, ketika saya nemu nih judul buku dimanapun, misalkan di Instagram ataupun di manapun lah, yang misalkan ini kayaknya tertarik nih, jadi bisa kita baca gitu. Genrenya ya relatif ya, kita kadang suka baca sosial politik, kadang kayak kemarin nih jadi menteri sosial politik, itu kebutuhan tuh kita untuk baca lagi terkait buku-buku sosial politik, jadi kita baca buku-buku sosial politik. Tapi kalau lagi sekarang nih, kemarin nanya juga nih buku apa nih bisa dibaca, nanya ke teman gitu, coba ya baca buku sastra gitu, kayak baca buku Laut Bercerita dari Laila Chudori, itu saran juga tuh dari teman. Jadi kayak kita ngeliat aja nih apa yang lagi bisa dibaca dan seru gitu. Nah sekarang ini kita mau ngulik-ngulik Kak Andika sedikit, boleh nggak? Boleh. Apa nih? Dengan ada ini game disordered gitu, dikit doang Kak, dikit. Bener. Siap. Yuk, kamu dulu bisa. Oke, sampai dulu ya Kak. Apa tuh? Kak Andika lebih pilih single atau taker? Taken mungkin ya. Iya. Oke. Terus matematika atau fisika? Matematika.
Gunung atau pantai? Pantai. Seangkatan atau adik tingkat? Seangkatan. Lebih suka buku non fiksi atau fiksi? Non fiksi. Nah, best friend or dog? Best friend lah. Lebih baik kuis tiap hari atau banyak tugas? Kuis tiap hari. Berhitung atau menghafal? Berhitung atau menghafal? Berhitung ya. Cuek atau perhatian? Perhatian. Ninggalin atau ditinggal nih? Ditinggal ya. Salah tuh cogen. Kita tidak setuju. Sakit banget. Aduh sakit banget. Ampun, lanjut ya kak. Api atau air? Air. Romance or action? Action ya. Dicintai atau mencintai? Aduh. Ayo awal. Mencintai ya. Waduh. Aduh. Jadi baik atau jadi pintar? Jadi baik. Lebih baik online atau offline? Offline. Baik atau lucu? Lucu ya. Humoris ternyata. Wah ini yang nonton nih cewek-cewek pasti aduh. Ini udah. Pasti ada yang nggak terima nih. Banyak tidak terima banyak. Nanti kalau yang merasa itu kalian banget bisa langsung DM IG-nya Kandika ya. Oke, nanti di sini ada taruh ya. Oke nih, tadi kan udah serius-serius. Sekarang kita mau main game nih. Namanya ABC 5 dasar. Oh, boleh. Gimana tuh dan punya? Jelas Nah, dong. peraturannya tuh nanti ada 2 ronde nih. 2 ronde, satunya judul buku, satunya judul film. Oke. Nah, satu ronde ini ada 3 kali putaran gitu. 3 putaran gitu. Nah, ada yang menang, ada hadiahnya. Iya, Terus ada yang kalau yang kalah ada hukumannya. Gitu. Pastinya ada hukumannya. Kita main bertiga. Iya, kita main bertiga. Tenang, bukan Kandika doang yang Iya, itu. tenang. Ini nggak settingan kan ini? Oh enggak. Enggak. Enggak, tenang. Yuk. Oke, yuk. Ambil dulu hukumannya. Hukumannya apa tuh Dan? Hukumannya adalah udah guys. Udah nih. Aman ya. Konsumsi. Aman ya. Ayo. Ayo main yuk. Ayo. Pemain dulu. Mulai ya? Kak? Mulai ya. Mulai ya. Agak di atas ya. Oke. Yuk, ABC 5 dasar. Berapa deh? 10 ya? A B C D E F. G H I J. Judul buku yang Judul J. buku J. Sampai tahu Jingga dan Senja. Apa itu J? Ada, coba. Aduh, pasti ada itu bukunya. Ayo. Ayo abah, ayo. Aduh. J. Ini bukunya bebas kan apa? Bebas. Fotografi juga boleh kan? Depannya juga. Kalau pendidikan jangan ya, Yang pendidikan jangan. Iya, kalau buku paket gitu jangan Kak, tapi Siapa ya? ayo J apa? Di sini ada buku. Jangan dong. Apa ya? Banyak bukunya? tuh. Kalau biografi bisa bukunya. Coret-coret. Ayo. Kasih waktu berapa detik ya? 30 detik kan? Oke, 30 detik ya. 5 detik lah. Ayo gitu. 10 detik ya? 10 detik, 10 detik. 4, J apa? J apa? 9, 8, 7, Ini biografi buku biografi. Kalau buku biografi banyak. Nama orang. 3, 2, 1. Aduh, tapi coret ya. Punten banget ya Kak. Kita punten dulu ya Dan. J. Kenapa lupa ya? Maaf ya Kak, maaf banget Kak. Dicoret nih. Aduh. Refresh habis itu jidat. Ayo masuk, main lagi. Yuk. Jadi dasar. J K L M N N. Sofia tahu N. itu buku komik Naruto. N kan? apa tuh? Ada lagi, ayo. Nebula. Iya. Aduh, kali kan. Saya mau bocah itu ternyata Nebula. Bagus tuh namanya kayaknya. Iya. Talu. 10 detik ya. 10, 9, 8. 7. Ya.
Oke, oke, ayo. lanjut ya. Kita lanjut. Ini deg-degan ini. Coret-coret ini deg-degan. Ayo. Kita lanjut. Jadi dasar. J lagi kayaknya. A, B, C, D, E, F. G, H, I, J. Udah tuh. jebul. Udah tadi yang pertama. Yo, A, B, C, D, dasar. A, B, C, D, E, F. Satu lagi. Novel. Judulnya Friendzone. Aduh. Kapan ini F ya? F. Friendzone. Filosofi kopi, guys. Ini kalau buku filsafat banyak nih. Sama kan? Gak boleh. Judul bukunya apa ya? F. Dari artis. Iya, dari artis sampai itu tau. Dari artis perempuan kak. Ayo, jangan dikasih tahu dong. Jangan dikasih tahu dong. 10, Apa ya? 9, Yang aspal 8, 7, 5, Ada bayangan yang gitu. Ada airnya aspalnya. 2, 1. Aduh, ada nggak dari Prilly atau Konsina ya? Iya, itu Fata Morgana. Aduh, iya. Ayo silakan Dena. Coret. Ini Kak. Aduh, parah banget. Ini. Jarang-jarang loh Bener ya. pras diginiin sama Nita. Cocok emang ini. Punten banget ya Kak. Aduh. Maaf banget disuruh tadi Kak. Ini jadi kena coretan nih. Enggak terima, kurang itu kurang. Kurang panjang. Cukup guys, cukup. Ya. Udah 3 ya. Lanjut. Nah, terus sekarang judul film nih. Oh, ini film nih. Kan ya literasi nggak cuma buku. Makin nggak tahu ini. Kok bisa? Ayo, Yuk. Yuk. A, B, C, D, Terima dasar. A, B, C, D. Oke, film yang booming. D. Ada D. bulan 1990. Curangnya. Lah, iya kan itu film. Bener ya? Iya benar. Ya, D. Aduh. D. D. Filmnya 2 loh dari. D. D. Kartun. Kartun juga ada tuh kartun. Doraemon. Ayo, apa ini ya? Apa ya tadi dulu? Itu padahal Dilan gak cuma 1 loh. Itu kan udah termasuk gila. Gila, nggak boleh lah. 2 kali nggak boleh. Itu gimana Kak? Hah? 10 detik. Oh, boleh, yuk. Ayo. 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Udah telan. Kan Nika telan isi tahunya dah. Aduh, silakan kan. Berarti kita coret nih? Iya, kita coret dana. Yang banyak dong, nggak apa-apa. Oh, dibayar. Iya, Parah. balas dendam. Sini aja dan. Oke. Iya. Waduh. Lagi nih. Ayo. Serunya curang nih belum bisa. Aduh. Ayo kita jebak. Jangan dong. Ayo. Makanya ya. Jadi mana? Dasar. J K L M N. Lagi film. Film. Naruto lagi kan film. Negeri 5 menara jadi film. Iya, Naruto juga ada filmnya. Enak kok. N. Hitung. Itu. Ayo, N. Apa? 10. Oh iya, 9, 8. 7, Apa sih? 6, Nah. 5, Nemo ya. Masih aman Nemo. Oh Oke, iya. oke, ayo turun kartun ya. Ya, belum Iya. ada nih. Satu lagi ya? Ya, terakhir. Terakhir nih. siapa? Aduh. Aduh, sampai nggak kena. 1, 2, 3. Ya. J ini. Iya, J. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Aduh. Jelangkung. Gak ada. Aduh, itu. Aduh, lupa. Cerita malam ada nggak sih? Kayaknya film horor. Gak Ih, ada. ih, Ada. ih. Gak ada. Apa ya? J. Bentar, J. J. J itu apa? Iya, J itu apa? Jejak. Jejak. Jelangkung. Jejak petualang. Nah, Itu acara TV. iya, itu bukan film. Acara TV Bukan itu. film, enggak, itu bukan film. Jejak J. setan nggak sih? Jejak setan gitu. Nggak ada, Film tentang setan. nggak ada. Itu film setan dua. Apa ya film J dari itu apa? J? C.
J itu apa? Aduh. Gue kasihan dah, ayo, mikir yuk. Ayo, J itu apa J? Siapa kak? Jo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aduh. Kenapa dapetnya susah ya? J lagi, aduh. Punten nih. Yang banyak dong deh. Jangan kasihan, nanti saya dikeluarin dari staff. Apa? Apa ya dari J itu apa? Nggak tahu sih. J, apa lagi ya? Apa lagi sih? Film J. J itu apa lagi? Jelangkung, terus Jelangkung 2. ya. Itu kan udah termasuk Jelangkung ya. Apa lagi? Siapa lagi ya? Sejak James Bond. Oh iya, James Bond. Aduh. Oh iya bener. Berarti emang kita ya. Oke, jadi yang menang siapa ini? Aduh, yang menang. Ini yang menang yang paling banyak nih. Yang menang yang paling banyak coret aja udah bener. Emang nih. Aduh. Oke. Ambil hadiahnya Sel. Oke, Sofi ambil ya. Dapat hadiah nih yang kalah. Iya dong. Nah, ini. Jadi, ini buat siapa nih? Dia buat ini lah bintang tamunya Aduh, lah. oke. Ini dapat dari kita buat buka puasa nanti ya. Oke, siap. Mantap nih. Lumayan buat buka puasa nakos ya. Pakai silver tuh lumayan bener. 10 lagi. 10 Kak, kenyang tuh Kak. Oh iya. Aduh. Dapat susu guys biar sehat. Ini nggak di endorse ya. Nah, Ya, lanjut, nah lanjut. tadi kan udah seru. Sekarang masuk sesi motivasi. Kita motivasi kita mohon Kak Andika untuk memberikan motivasi kepada kita dan teman-teman sini. Iya, kalau kita ngomongin motivasi sebenarnya saya juga belum rajin-rajin banget nih baca buku dan sebagainya gitu. Jadi paling ya saya mengajak nih ke teman-teman gimana caranya kita bisa memperbanyak, meningkatkan literasi kita gitu, baik itu dari membaca, diskusi, ataupun nonton film juga nggak masalah gitu. Karena kalau kita ngelihat dunia ini luas teman-teman, kalau hanya diketahui oleh saya sendiri atau teman-teman yang lain, hanya segelintir orang, rasa itu nggak cukup buat mengetahui dunia ini. Makanya semuanya berharap dan kita semua ini bisa mengetahui isi dari dunia ini bersama-sama biar kita bisa sharing nantinya, bisa meningkatkan literasi kita gitu. Jadi dimulailah dari diri sendiri, baru mengajak dan kita bisa memperluas gitu. Nah begitu teman-teman, jadi itu ya kita sebagai generasi muda tuh literasi tuh ternyata nggak cuma baca kan, jadi kita bisa ikut meningkatkan tuh literasi, bisa membaca, menulis dan nonton film. Jadi nggak ada alasan lagi ya buat kita males-malesan nggak mau baca gitu. Tuh. Yang scroll IG-nya lama banget tuh. Ada itu siapa itu? Sebenarnya tuh bisa baca buku lebih bermanfaat gitu kan. Tapi nggak apa-apa gitu, kita scroll banyak nih, kita main sosmed gitu, tapi kita harus menggunakan bijak. Karena kita menggunakan media sosial juga bisa meningkatkan literasi gitu. Oh, bener. Untuk mencegah hoax kan. Jadi teman-teman bisa mencegah hoax nih. Jadi kalau ada berita atau ada isu yang beredar, teman-teman bisa cari dari berbagai sumber, jangan hanya dari satu sumber gitu untuk mengurangi hoax. Banget tuh. Nah sebelum kita tutup nih, ada jargon nggak? Ya, Apa tuh? Jargonnya bakal dibagiin sama Dana kan? Oke, silakan. Jadi kalau misal Dana bilang Hari Buku Sedunia, nah kita apa ya, teriak keras-keras, aku, kamu, dan literasi bersama kita membangun dunia. Tapi yang keras dan semangat ya. Oke, siap. Yuk. Ya dan dipimpin. Atau latihan dulu nih, latihan apa langsung? Langsung aja. Langsung aja. Ya. Asik. Ayo. Yuk. Hari Buku Sedunia. Aku, kamu, dan literasi bersama kita membangun dunia. Wah, keren banget. Terima kasih Kak Andika. Sama-sama. Makasih banyak Kak Andika. Nah, kalau gitu Sylvia sama Dana pamit nih buat teman-teman di sana. Intinya jangan lupa berliterasi karena itu banyak bentuknya. Oke, sip. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.